Hai teman-teman, saya Rizka Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Pelaporan segmen. Bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan dan teralokasi dari bagian unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen dapat menilai resiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Yang pertama, segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua, segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang ketiga, segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen yaitu: yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan dan dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Evaluasi pusat investasi. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi. Menurut Mowen dalam Managerial Accounting tahun 2017 menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas serangkaian aktivitas tertentu.
Untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan, pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan pusat pendapatan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat beban atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban dapat juga berupa segmen yang lebih kecil dari departemen ataupun lebih besar. Dalam pusat biaya atau cost center ada 3, yaitu pusat beban standar, anggaran fleksibel, dan pengukuran efisiensi. Yang kedua, pusat beban kebijakan atau discretionary expense center adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Yang ketiga, pusat pendapatan atau revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang, dagangan, maupun dari jasa. Yang keempat, pusat laba atau profit center, perusahaan yang dipimpin puncaknya atau sering disebut CEO atau Chief Executive Officer sudah mendelegasi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba, membentuk pusat laba. Transfer pricing. Pengertian dan tujuan transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal. Tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Dan yang kelima, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Metode penentuan harga transfer ada 4, yaitu Metode penentuan harga transfer ada 4, yaitu yang pertama, metode market price atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. Yang kedua, metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Yang ketiga, metode negosiasi, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator.